Kalau mau kaya, jangka panjang, harus tega dan kejam. 2020, valuasi perusahaan itu udah sampai hampir 500-600 miliar. Banyak orang tidak pernah diajarkan untuk bertahan hidup ketika mereka gagal. Ya, bukan berarti sekarang gagal. Halo guys, selamat datang di channel Ada Cara. Hari ini kita kedatangan tamu. Kita sebut aja For Real. Halo. Oke, di video kali ini, video pertama kita bakalan membahas seputar kegagalan jatuh bangunnya seseorang. Dan di sininya ada contoh pengusaha. Di pengusaha bergeraknya di simpan pinjam ya, Ko ya? Ya, finance. Oke, di finance ya. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam nih, Ko. Coba perkenalan diri dulu ya, Ko. Ya. Untuk siapa Koko ini sebenarnya, Koko Real ini asal mula backgroundnya tuh apa, dan pernah punya apa aja sih, Ko? Dulu saya ini lahir dari orang susah. Saya lahir dari orang susah, kemudian setelah tamat sekolah SMA, gua kuliah. Sempat kuliah ya? Gua sempat kuliah. Gua kuliah di Medan. Gua kuliah 1 tahun ya. Rencana sih memang mau kuliah selama 4 tahun untuk ngambil S1. Cuma pada saat itu kan ya, gua kemana-mana masih naik motor. Karena kuliah sambil kerja. Jadi gua kerja supaya bisa bayar kuliah. Sedangkan teman-teman gua tuh udah pada naik mobil. Mandiri banget tuh dari dulu ya berarti? Iya, dari dulu udah keras lah. Teman-teman udah pada naik mobil. Gua pikir gua kapan bisa naik mobil? Gua kuliah mau 4 tahun lagi, sedangkan kuliah aja gua pakai duit sendiri untuk bayar biaya kuliah. Yang biasanya pasti dibantu-bantu orang tua Iya, ya. kalau yang lain kan ya kuliah bener-bener dari orang tua langsung support. Selama 4 tahun gak usah mikirin apapun. Benar. Kalau gua selama 4 tahun kuliah, gua harus cari kerja dengan gaji untuk bayar kuliahnya gua. Pas-pasan itu ya. Pas-pasan. Jadi kemudian karena gua punya ambisi, di sanalah awal mula ambisi gua terjadi. Jadi gua punya ambisi, gua pengen punya mobil. Temen-temen udah punya mobil, masa gua naik motor? Mau pacaran aja nggak Omongan bisa apa gitu itu loh. kan? Pas itu lagi muda-muda, lagi panas-panas Lagi panas-panas, umur 19 kalau nggak salah waktu itu, 18, 19. Jadi akhirnya kuliah 1 tahun, gue mikir nih, gimana ya? Akhirnya gue ke Taiwan. Langsung ke Taiwan tuh? Iya. Berarti kondisi belum lulus dong? Belum, baru 1 tahun kuliah. Nggak lulus berarti? Nggak lulus, drop out gue-nya. Drop out ya, Iya. langsung ke Taiwan tuh Jadi ya? 1 tahun gue langsung ke Taiwan. Taiwan selama 3 tahun gue nggak pulang-pulang. Bener-bener gue mau cari duit. Bener-bener Ya, perintis sekali tuh. bener-bener merintis banget ya. Akhirnya selama 3 tahun pulang bawa mobil dong guanya. Reward langsung Baru punya pacar. Nah, jadi setelah 3 tahun gua pulang punya mobil, apalagi nih, karena gua sudah kerja selama 3 tahun di Taiwan, berarti kan gua nggak tahu nih update tentang tren informasi bisnis di saat itu. Di Indonesia tuh udah gimana pun nggak tahu, Betul. udah 3 tahun loh. Nah, pada saat itu ada yang nawarin gua MLM. Akhirnya gue jalannya MLM, gue ke Jakarta dengerin MLM, gue join, gue pulang ke Medan. Berjuang, akhirnya gue jadi salah satu leader besar di Sumatera, bukan hanya di Medan. Di Medan, di Aceh, Pekanbaru, di Padang, di Jambi, Palembang, dan yang lainnya. Satu Sumatera tuh, leadernya. Satu Sumatera, jadi aku leader terbesarnya di sana waktu itu. Tapi keren ya, balik-balik dari Taiwan punya basic usaha pastinya ya. Gak punya basic. Soalnya di Taiwan pasti kerja ya? Kerja. Bukan usaha nih ya? Bukan. Pulang-pulang langsung jadi leader. Bukan jadi leader, dari member dulu. Dari member? Ya, gue dari member. Pelan-pelan beranjak karena ada niat, ada kemauan, ada ambisi. Memang passionnya di sana nggak sih kok sebenarnya? Passionnya itu sebenarnya bukan karena passion ya. Banyak orang bilang, saya nggak suka kerja ini, saya nggak suka kerja ini. Sebenarnya bukan masalah suka kerja apa enggaknya. Yang orang suka itu duitnya. Pasti itu ya, karena kita lihat kan, duitnya gede nih, duitnya gede nih. Ada duit ya kita kerja. Kalau nggak ada duit ngapain kita kerja kan? Iya, apalagi kalau orang Medan hitung-hitungannya masuk gas gitu kan. Jadi akhirnya jalan. Wah, dari sanalah kesuksesan gue muncul. Gue bisa beli mobil lagi. Ya, gue koleksi mobil lah dulunya lah. Dulunya ya, dari leader MLM tuh. Leader MLM. Umur 24 pada saat itu gue sudah punya 2 unit mobil. Yang ya harganya udah 500 jutaan lah. Lumayan banget itu di umur 24, rata-rata paling baru lulus kuliah loh. Baru lulus kuliah. Bener loh. Jadi teman-teman gue baru lulus kuliah, gue udah jadi leader dan punya uang. Dulunya sendiri udah balik dari Taiwan, jadi leader, dapat mobil lagi. Iya. Orang-orang masih paling bingung tuh masih mau kerja apa umur 24. Tapi lu udah jalan.
pengen lebih besar lagi nih. Mulai itu ya ambisi anak muda Ambisi ya. anak muda. Oh, gue pengen lebih besar lagi. Waktu itu bapak gue itu masih ada, bokap gue. Jadi bokap gue bilang, jadi orang jangan ambisi terlalu tinggi. Nanti kalau jatuh sakit. Ambisi boleh, tapi ada batasnya. Terus lu tau nggak gue bilang ke papa gue apa? Apa itu? Papa tau apa sih? Papa nggak ngerti lah. Pas lagi tinggi-tingginya Lagi itu ya. tinggi-tingginya orang papa juga susah. Tinggi-tingginya guys, jangan sampai kayak gitu guys ya. Ini ada contohnya nih. Ini contohnya nih. Remehin Jadi keluarga, remehin orang tua. papa. Ya gue pikir kan, papa aja susah. Ngomong apa sih gitu Gue mau ya? kuliah aja masih pakai duit gue sendiri. Gue beli mobil masih pakai duit gue sendiri. Lu tahu apa sih? Nggak usah banyak inilah. Sombong tuh ya. Sombong. Akhirnya papa udah meninggal. Nah papa udah meninggal. Kemudian tahun 2010-an aku merantau ke Jakarta. Merantau ke Jakarta, tes ini, coba sana sini, aku akhirnya bangun perusahaan MLM. Bangun sendiri tuh. Iya. Dulunya leader kerja sama orang. Iya, akhirnya aku bangun perusahaan MLM. Setelah bangun perusahaan MLM, pingin punya ambisi lebih gede lagi. Memang nggak ada habisnya ya. Ada habisnya. Ambisi itu nggak ada habis-habisnya. Banyak orang bilang, gua nanti kalau udah capai di sini, gua stop, gua mau retire. Nggak mungkin. Nggak mungkin, karena lu udah capai di sini, pasti lu ada kemauan lebih serakah lagi. Gua mau naik ke sini lagi nih. Dikit lagi lah. Dikit lagi udah dari sini, tambah lagi. Iya. Makanya namanya ambisi itu nggak ada habis-habisnya. Lu harus bisa mengukur diri sendiri, jangan sampai terlalu serakah. Serakah itu mematikan. Rata-rata kalau pas lagi muda-muda pasti ambisinya gede. Susah diomongin. Serakahnya gede. Giliran dikasih cobaan dar sekali. Nah, banyak orang saat ini ya, karena lagi FOMO-FOMO-nya influencer, ya saya dari susah, akhirnya saya berhasil. Bagaimana saya bisa memperjuangkan kekayaan saya. Tapi mereka sampai sekarang belum diajarkan bagaimana ketika ada sukses dan ketika badai itu datang, mereka bisa bertahan nggak? Banyak orang tidak pernah diajarkan untuk bertahan hidup ketika mereka gagal. Ya, bukan berarti sekarang gagal. Iya. Gagal sekarang, gue mau bertahan ya udah antara gue jadi cacing atau naga. Gue memang lagi susah kok. Memang lagi susah. Gak pernah sukses. Iya. Gue gak pernah kaya. Gue mau jadi naga atau cacing ya udah nothing tulus. Nothing tulus. Nothing tulus. Tapi kebanyakan orang begitu dia udah naik ke atas, mereka udah merasa takut. Takut kehilangan. Takut pastinya. Takut jatuh. Ini kalau goyang gimana ya? Goyang gimana ya? Kalau balik kayak 5 tahun lagi. Nah, banyak orang gak pernah berpikir, apalagi di zaman masih muda ya, orang gak pernah berpikir nanti kedepannya gue gagal nggak? Nggak pernah ada pemikiran seperti itu. Yang ada mereka pikirkan adalah gue kaya, gue harus kaya, gue harus sukses. Risikonya malah nggak dipikirkan. Risikonya nggak pernah dipikirkan. Itu yang bahaya. Ini edukasi sekarang ini tidak ada yang pernah mengajarkan bagaimana caranya bertahan ketika suatu saat nanti kamu gagal. Nah, itu guys. Penting banget guys. Apapun pasti ada resikonya ya. Yang paling penting selalu diingat resikonya. Jangan semuanya ditabrak. Sampai kan lupa resikonya, lupa diri, terlalu tinggi omongannya. Giliran udah kena cobaan, gak ada yang tolong nanti pastinya ya. Udah terlalu sombong. Mau minta pertolongan pun kita rasanya susah. Iya. Karena kenapa? Kita udah kehilangan identitas diri. Benar. Yang dulunya bos besar. Dulunya semuanya ada, ketika kehilangan semuanya, percaya deh, ketika kamu kehilangan semuanya, hal pertama yang akan kamu dapatkan adalah kamu akan kehilangan identitas diri. Ini yang gue alami. Harga diri juga ya. Harga diri juga hilang. Reputasi yang dibangun selama puluhan tahun hilang. Udah nggak ada artinya ya. Artinya terpaksa harus bangun lagi dari nol, dari minus, bukan dari nol. Itu beda loh kok, dari minus sama dari nol tuh beda loh. Beda. Mentalnya beda loh. Mentalnya beda. Kalau dari nol ya udah, gua nol ya paling cari lagi jadi 10. Minimal jadi 5 lah. Kalau kita dari minus, contohnya aku sendiri ya. Jangan ngomongin lu kok. Kalau ngomongin gua sendiri, sama-sama minus nih kita. Dari minus tuh susah loh. Kita mau ke nolnya setengah mati. Lebih berat. Apalagi ke 100. Lebih berat. Hampir nggak mungkin. Kebanyakan sekarang ini kan orang ngajarin bagaimana ke 100 juta pertama. Ya gitu. Nggak usah bahas dulu kalau sama kita. Kita ke nol aja udah ngos-ngosan. Mikirnya, gua mau ke nol aja nih kapan ya? Gua harus mikirin sampai banting tulang, sampai gua harus bener-bener nge-flash semuanya gimana caranya mau ke nol. Iya. Mau ke nol baru bisa mikir gua mau ke 100 juta. Iya. Beda. Mentalnya memang beda. Mentalnya. Oke. Kita lanjut ke topik sebelumnya kok. Itu Koko bilang Koko buka MLM. Dari MLM tuh gimana kok? Gue udah buka perusahaan MLM
karena gue punya background orang MLM pada saat itu, makanya Iya. secara public speaking, secara mental, jujur, gue belajar mental dari MLM, Dari MLM. dari MLM. Zaman-zaman MLM tuh 2000. 2002 itu lagi, Oh, itu udah MLM kok. iya, Anjir, aku tuh baru setahun. Kalau MLM tuh pas aku SMP kok. Yang jual-jual propolis kan. Undang orang. Tiba-tiba jadi kaya, makin naik. Orangnya bawah makin banyak, makin undang. Ya. Itu kan iya MLM gitu betul kan. betul. Jadi gue Aku tahun nggak 2002 gue baru balik dari Taiwan ke Indonesia. 2002 di Jakarta gue closing, mas, jadi member MLM. Dari sana aku berjuang. Tapi memang dari MLM itu ya lumayan tuh. terus bisa belajar mental. Mental kita bagaimana, dream kita bagaimana, Terus konsep-konsep pekerjaan mereka tuh gimana, itu kan berguna banget. betul. Secara organisasinya Iya, bagaimana. Karena kita punya usaha tuh pasti kita pengen bikin sistemnya kayak MLM kan. Biar misalnya kayak pegawai makin rajin gimana, maksudnya customer tuh, reseller tuh gimana tuh ada sistemnya juga. Bagaimana cara merangkul orang. Nah, tuh. Itu penting banget sih di MLM itu, belajar banyak. Negosiasi tuh. Negosiasinya, di panggungnya gimana. Cara lihat orang aja bisa. Lihat orang. Bisa closing nggak ya? Kalau bisa closing nggak usah di prospek lah. Itu kelihatan itu kan Betul, dari betul. orang MLM kan. Body language bisa kelihatan Iya, jadi semuanya. kelihatan. Orang ini nggak bisa lah di prospek, nggak usah, nggak ada harapan katanya. Akhirnya setelah gua merantau ke Jakarta, gua buka perusahaan MLM, ambisi semakin besar, gua mikir, gua mau punya valuasi perusahaan gua itu bisa 100 miliar pertama. Ambisinya udah gila tuh ya. Gila tuh, umur 30-an, 30 lah itu. Gua mau punya valuasi 100 M pertama. Akhirnya gua berjuang, gua mulai buka perusahaan yang lainnya lagi, gua bentuk holding company. Holding company ada salah satunya perusahaan MLM, salah satunya perusahaan finance, simpan pinjam. Double jadinya. Ya, Jadi punya dua usaha tuh. dua usaha. Jadi ada di MLM, ada di finance, simpan pinjam. Nah, berjalan sampai gua umur berapa ya itu ya? 40, 2020. Valuasi perusahaan itu udah sampai hampir 500-600 miliar. Hampir 1 T. Iya, hampir 1 T. Nah, akhirnya ya yang namanya kehidupan ya nggak ada yang tahu. Badai itu bisa datang tanpa izin. Siapa tahu namanya COVID bisa datang. Berarti 2 cabang usaha gitu kok. Ya. Total karyawan berapa kok? Total karyawan waktu itu ada 100-an lah, bukan hanya di Jakarta ya. Ya. Di Jakarta, di Medan, di Makassar, di Surabaya, di Pekanbaru, di Padang, adalah di beberapa cabang kita Itu buka. benar-benar udah perusahaan lumayan gede ya kok ya. Dan ratusan karyawan lumayan lah, udah termasuk standar di atas lah. Udah gede banget itu. Udah gede banget. Nah, kemudian di tahun 2020 gua sudah mulai masuk ke perusahaan fintech, pinjol. Fintech. Oh, P2P lending. Pinjol-pinjol yang kayak beredar ini ya. Nah, tahun 2020 itu baru mulai mau muncul perusahaan pinjol. Mulai tuh banyak pinjol kan. Nggak sama seperti sekarang. Jadi gue itu udah mulai bikin PT-nya, kemudian sudah daftar ke OJK-nya, training dan sebagainya, diajarkan nanti bagaimana merangkul investor besar, gathering dan sebagainya. Udah bangun ya pondasi. Udah bangun ya. Ternyata tahun 2020 ketika COVID, perusahaan gue kena imbas bangkrut. Langsung tuh, berapa lama kok dari total valuasi 600 miliar tuh? Berapa lama tuh tiba-tiba bisa mencapai titik nol? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun, karena perusahaanku diras. Oh, dikejar habis-habisan. Jadi ketika COVID itu kan kita kasih simpanan ke orang-orang. Nah, ketika COVID kita kasih pinjaman ke orang-orang. Ketika COVID mereka nggak bisa bayar. Pasti dong. Nah, sementara ketika COVID yang kasih simpanan mereka pada panik. Iyalah. Mereka tarik dana. Deposito ya berarti. Ya betul, simpanan berjangka. Jadi mereka tarik dana. Jadi ketika mereka tarik dana, jangankan sekelas bank-bank besar. Iya. Ya, bank-bank jangankan kelasnya kita ya, sekelas bank besar aja kalau diras goyang, apalagi kita masih skala kecil. Kalau yang aku nilai kejadian Koko tuh kayak tahun 98. Bank-bank Indonesia gitu kan pasti diras kan. Diras. Ditarik-tarikin. Itu karena dapat bantuan dari pemerintah. Iya, kalau nggak habis ya. Langsung kayak gak ada harganya ya. Akhirnya nggak kuat, pelan-pelan asetnya dijual-jual murah di PKPU. Memang nggak bisa ditahan lagi kok. Nggak bisa lagi waktu itu. Udah pasti defisit ya apa-apa barang-barangnya. Rugi besar. Yang orang itu kan soalnya kalau simpan pinjam tuh duit orang, kita putar-putar duit orang aja. Betul. Ya. Namanya simpan pinjam ya. Orang kasih simpanan, gua kasih pinjaman. Iya.
Penengah, kita tuh sebenarnya Ya, penengah. kita ambil fee-nya. Sama Ya. seperti bank. Bank itu sebenarnya Ambil fee kalau mau dibilang bukan duitnya dia, itu duit simpanan orang, kemudian Dipinjami. dialokasikan untuk pinjaman ke orang. dan beberapa diinvestasikan. Betul, ada yang diinvestasikan kemana, karena ada aturan mainnya sendiri. Mm-mm. Nah, kalau di simpan pinjam itu ya kita hanya terima simpanan dan kasih pinjaman. Cuman salahnya itu adalah kita kasih pinjaman itu tidak dalam bentuk liquid. Contohnya? Contohnya kalau misalnya pegadaian kasih pinjaman, pegadaiannya handphone. Oh iya. Kalau misalnya sampai nggak bisa bayar, ini bisa langsung dijual. Dan Emas juga bisa langsung dijual. Paling berapa bulan doang. Betul. Sementara Dan mereka jualnya pasti untung ya. pasti untung. Pasti itu ya. Betul. Soalnya HP contoh ini, contoh let's say 10 juta lah. Paling mereka cairin cuma 6-7 juta. Laptop, handphone, 8 juta, emas. kan? Tapi kalau punya perusahaannya kita itu kita dalam bentuk hak tanggungan. Jadi gue kasih lu pinjaman 1 miliar misalnya. Oke. Hak tanggungannya atas nama finance-nya aku. Nah, setelah ternyata ketika lu nggak bisa bayar, ini gue nggak bisa langsung eksekusi nih. Iyalah, soalnya kan rumah loh, gak gampang Nah, sih. HT bukan pengalian ke namanya gua. Iya. Ini masih HT, Masih hak tanggungan. Masih panjang itu Betul. perjalanannya. Ketika kita ngepres ke peminjam itu akhirnya mereka nggak bisa bayar. Kita mau lelang pun butuh waktu, nggak bisa. Di zaman COVID. Di zaman COVID. Harga turun. Harga turun. Apa-apa diperibetkan. Lagi pada saat itu pemerintah seluruh restrukturisasi. Aduh. Nah, itulah alasan-alasan dari para peminjam itu mereka, ya kan pemerintah seluruh restrukturisasi. Nggak ada Itu kesanggupan. memang benar-benar nggak ada kesanggupan. Mereka nggak ada kesanggupan bayar gitu. Iya, akhirnya karena sudah benar-benar kondisi lagi panik banget, dari pihak simpanan juga narik dana. Udah ngeras seperti itu, akhirnya ada yang PKPU perusahaan kita. Penundaan kewajiban pembayaran hutang. Perusahaan kalau udah kena PKPU, Udah hancur ya. mati. Nggak ada obatnya tuh ya. Nggak adanya lagi, makanya jangan sampai di PKPU. Itu perusahaan aku di PKPU karena ditusuk belakang oleh partner kerjanya aku. Oh, yang dulu pernah Koko ceritain ya. Iya. Jadi ada 2-3 orang itu yang benar-benar mereka nikam lah dari belakang lah. Gue nggak usah sebut nama lah, karena sebenarnya gue ini orang MLM. Moga jadi nonton ya, biar Iya, dia tahu betul. ya. Hancurnya gara-gara kalian guys. Ini orang MLM. Gue ini seorang public speaker. Gue ini bagaimana merangkul orang, bagaimana bicara tentang omset. Ya, orang MLM. 3 partner itu adalah orang bank yang usianya jauh lebih tua daripada gue, 10 tahun ke atas. Tua banget ya. Ya, jadi ketika COVID terjadi seperti itu, mereka malah menyelamatkan diri sendiri. Egoisnya tuh kelihatan. Iya. Tinggalkan gue seperti ini. Ya, gue kondisi memang benar-benar lagi panik, ya udah. Akhirnya ketika PKP udah terjadi, gue harus ada pembayaran hutang secara berkala kepada para kreditur dong. Tapi masa kayak itu kan usaha bangkrut tuh kok. Masa lu sendiri kayak nggak ada simpanan gitu kok? Simpanan gue ada, ya. Tapi karena pada saat itu gue juga orangnya nggak tegaan. Makanya kalau orang bilang, kalau mau kaya jangka panjang harus tega dan kejam. Gua kaya sesaat karena nggak tega, nggak kejam, bangkrut, jatuh. Rata-rata orang kaya pasti tega ya. Nah, orang kaya apalagi bisa sampai generasi kedua, generasi ketiga itu udah tega dan wajib kejam. Mainnya udah kotor kali itu ya. Jadi pelajarannya gue itu ya sebenarnya memang harus tega dan kejam. Cuman ya memang pada saat itu gue nggak tega, gue nggak bisa kejam. Gue masih punya ratusan karyawan pada saat itu. Soalnya kita memang dari dulunya orangnya nggak tega, punya betul. hati nurani yang tinggi lah ya. Harusnya itu yang dikurangin ya. Itu yang susah. Jadi kalau kita misalnya nih bisa tega, pasti hidup. Lu bisa bertahan. Pasti panjang tuh hidupnya. Bisa panjang. Tapi karena lu nggak bisa tega, akhirnya lu yang jadi korban. Itulah bingung kadang-kadang ya. Dunia ini begini bro. Iya. Gameplaynya gitu ya ternyata. Betul. Ya. Lu keras pada diri sendiri, dunia akan lunak pada kamu. Lu lunak pada diri sendiri, dunia akan keras pada kamu. Tuh guys, pembelajaran dari orang yang punya total valuasi mau triliunan dan habis di nol. Minus ya, bukan nol. Meninggalkan hutang. Berapa kok hutang? Kalau hutang sampai sekarang ini, walaupun udah bayar ke kreditur, udah jual aset, sampai sekarang udah habis semua asetnya itu, masih ada utangnya, masih ada 200 miliaran lah. Mungkin 200 miliar. Ya. Banyak orang bilang, omong kosong. Nggak mungkin. Itu beneran tuh. Itu beneran.
Bisa sampai utang 200 miliar. Kadang-kadang ketika gue pernah bikin konten seperti itu, ada yang bilang, ngomong kosong, Iya, nggak mungkin lu bisa, nggak mungkin punya utang sekian katanya. Gede banget loh, 200 miliar Gede itu banget. loh. Aku nggak butuh validasi. Ada nggak sih buktinya? Sebenarnya buktinya ada. Bukti dari pengadilan juga. Bisa nggak kita kasih lihat ini, kita sensor nanti ya. Sensor ya. Iya. Oke. Nanti kita kasih lihat di atas ya. Kita kasih lihat di atas, nanti kita sensor. Terus daripada dibilang ngomong kosong, kita kasih lihat, tapi kita sensor lah beberapa boleh. segalanya. Sebenarnya gue nggak butuh validasi. Yang gue butuh itu adalah bagaimana gue mau menyelesaikan hutang aja sebenarnya. Emang bisa diselesaikan. Aku kalau jadi kayak gitu kayaknya udah ya tuh. Gak ada harapan. Hanya saya duduk di sini, di podcast ada cara. Segala sesuatu itu ada caranya. Makanya ketika bro ngundang aku ke sini, bilang ada podcast, saya lagi mau rintis, ada cara, gue datang untuk bagi sharing pengalaman. Ketika lu dalam kondisi terpuruk apapun, mau dalam bisnis, mau dalam keluarga, mau dalam usaha apapun, selalu ada cara untuk naik. Pasti ya. Pasti ada cara. Cuman atau lambat untuk kecepatnya. Atau lambat. Yang penting selama kamu tidak menyerah. Benar. Karena kayak gini tuh sekarang kita bukan kalah, cuman gagal. Butuh waktu. Iya, cuman gagal doang, belum kalah. Masih bisa diulang-ulang kok, masih dicoba. Masih ada second chance. Yang penting kita tidak menyerah pada hidup itu aja sih. Tapi ya kalau dipikir-pikir penyesalan ini ya, apa sih pembelajaran yang kok bisa dapatkan? Pembelajarannya, kalau gue ingin balik ya, pasti kan ada nih penyesalan, pembelajaran. Ya masih bisa lah. Penyesalannya, pembelajarannya sekarang bagi gue bukan penyesalan, pembelajaran ketika gue mengalami masa-masa kegagalan, masa-masa terpuruk. Pembelajarannya itu adalah jangan panik. Jangan panik. Hancur panik ya. Ya jangan panik ketika lu sudah menghadapi masalah. Karena ketika lu panik, akal sehat lu udah hilang. Lu akan mengambil keputusan yang tidak benar-benar bijak. Gelap semua ya. Gelap semua. Contohnya, gelap mata tuh. Nih, ketika PKPU sudah terjadi, aku masih optimis bahwa gua bisa bangkit. Terlalu optimis bahaya juga. Bahaya. Karena nggak realistis tuh. Kalau optimis juga bahaya loh. Iya. Gua mungkin karena gue orang MLM dulunya ya, pasti bisa selalu diajarkan optimis. Pak Kabar luar biasa. Ya apa dream kamu? Dream saya punya roket misalnya kan. Jadi kalau MLM itu memang ya diajarkan itu punya dreamnya itu yang wow ya. Super optimis. Ya sebawa-bawa sampai aku udah punya perusahaan. Walaupun sudah di PKPU, perusahaan udah gagal, gue masih optimis gue bisa menyelesaikan ini masalah semua dan perusahaan bisa bangkit lagi. Padahal nyatanya gue udah berdarah-darah. Karyawan ratusan orang, padahal pada saat itu konsultan usaha gue udah bilang, Pak, ini karyawan sudah nggak bisa lagi, Pak. Bapak harus menyelamatkan perusahaan. Bapak harus menyelamatkan kreditor-kreditor yang ada. Ini perusahaan sudah nggak sehat ketika di PKPU, ini sudah nggak bisa jalan. Itu realistisnya harus kayak gitu ya. Betul. Jadi Bapak sudah harus mulai untuk memikirkan usaha yang lain. Makanya aku bangun perusahaan fintech. Nah, tapi ketika gua di PKPU, yang namanya lembaga keuangan, nama gua sebagai direktur utamanya pada saat itu di perusahaan finance-nya. Ketika di PKPU, nama gua sebagai direktur utama di PT Fintech itu sudah langsung nggak bisa. Di lembaga keuangan nggak bisa. Di sana gagalnya. Satu titik. Padahal kalau gua nggak di PKPU, nggak ditikam dari belakang oleh partner usahanya gua, ini selamat. Masih ada harapan tuh. Masih ada harapan. Bisa comeback. Padahal itu gue pikir gue mau punya valuasi 1 triliun melalui fintech gitu. Kalau misalnya kemarin amin tuh bisa tuh kok. Berapa tahun tuh untuk 1 triliun valuasi? 1 triliun itu hanya butuh waktu 2 tahun udah bisa capai. Gede itu berarti ya fintech ya. Fintech waktu tahun 2020 itu belum booming. Baru-baru mulai muncul beberapa. Sekarang aja udah mentok. Makanya fintech itu pergerakannya cepat banget. 2 tahun itu udah bisa langsung 1 triliun. Lu bisa mulai alokasi dananya untuk ekspansi usaha yang lainnya. Ya mungkin karena masalah belum nasib aja lah. Sial lah. Jadi kalau orang bilang ya, kok bisa begitu? Gue bilang gue bodoh. Ada yang bilang bukan lu bodoh. Lu bisa punya value perusahaan sampai 500 miliar. Itu nggak bodoh loh. Itu karena lu sial. Bisa loh. Karena lu sial aja.
Jadi gue harus tahu bahwa gue lagi sial. Kalah nasib ya. Kalah nasib. Bukan berarti gue harus menyerah. Iya. Tapi kenapa sih kok aku masih gak bisa habis pikir nih, kenapa bisa sampai utang 200 miliaran? Itu banyak juga orang yang bertanya ke gue. Bahkan banyak ada yang bilang, gue nggak percaya lu nggak pegang duit. Iya, Gue nggak percaya lu nggak ambil duit katanya. Habis gak udah sampai utang gitu ya kan. Ini sampai minus. Sampai rumah habis. Mobil-mobil semua habis. Aset perusahaan habis. Asal mula cerita dari mana? Jadi ketika itu kan gue masih punya karyawan. Konsultan udah bilang, buang semua karyawan, selamatkan dulu perusahaan supaya ekonominya bisa mulai pulih kembali. Disuruh tega tuh ya. Enggak, gue nggak tega. Itu karyawan udah ngikut gue dari berapa tahun, sama-sama kita merintis. Gue nggak tega. Akhirnya gue masih optimis, gue masih bisa selamatkan perusahaan, gue masih berpikir nanti mau begini. Ternyata coba sana sini semuanya nggak bisa. Memang lagi sial tahun-tahun itu. Apa yang kalau memang kita lagi sial, apapun yang kita pegang pasti hancur. Jadi namanya manusia itu ada 5 tahun kamu terang, 5 tahun kamu sial. 2020 sampai 2025 apa yang gue pegang hitam semua rungkat. Kalau bunga tuh dipegang langsung Tahun 2015 gue pegang apa aja sampai tahun 2020 sampai punya valuasi perusahaan 500 miliar. Lu bayangin. Itu berarti hidupannya dulu hedon banget ya. Seorang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Jadi ya kita ngikutin lah, kita nggak bisa maksain lah. Akhirnya gue jual mobil, bayar gaji karyawan. Jual mobil, bayar gaji karyawan. Rumah, jual lagi, bayar gaji karyawan. Sampai semuanya nggak ada lagi nih. Betul. Udahlah. Gue bilang sama karyawan, ini betul, sorry gue nggak bisa lagi, gue nggak kuat lagi. Betul satu manusia korbanin banyak orang ya. Iya. Nah, kemudian untuk yang masalah mengapa lu punya value perusahaan sampai 500 miliar, tapi lu punya utang 200 miliaran. Contohnya gini nih, gue kasih pinjaman 1 miliar. Ke saya contohnya. Nah, gue kasih pinjaman ke lu 1 miliar. Lu kasih gue HT dong, hak tanggungan. Benar. Bukan berarti punya milik gue. Iya. HT atas nama perusahaannya gue. Ketika lu nggak bisa bayar, gue mau lelang juga lama banget. Sementara dari pihak simpanan udah ngejar gue. PKPU, jadwal pembayaran setiap bulannya harus dibayar. Panik dong, dikejar, diteror. Ada yang dari coklat teror, ada yang dari muka serem teror. Kasian mama gua, anak gua. Kena lah. Keluarga sampai kena imbas. Kena lah, ada di telepon, dimaki-maki, dihina, diteror. Sedih. Itu sedih sebenarnya. Jadi aku nggak habis pikir sih. Gua mikir, gua saja yang nanggung, jangan sampai kalian libatkan keluarganya gua. Keluarga gua nggak tahu apa-apa gitu loh. Ini mismanagement. Oke lah, gue masih bertanggung jawab sampai sekarang. Nah, ketika panik seperti itu, gue harus bayar cicilan kepada para kreditur. Contohnya 1M nih, gue jual Chesi. Chesi itu pengalian piutang ke pihak ketiga. Jadi gue jual ke Chesi, pada zaman-zaman COVID seperti itu, banyak investor funder. Ya, banyak funder, banyak investor yang mau nalangin. Karena mereka tahu ketika mereka beli harga barang murah, ini COVID masanya udah berlalu, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, ini harganya naik. Benar. Jadi ketika gua kasih lu pinjaman 1M, gua jual ke mereka, tau nggak berapa? Gua cari 1, ya. Nggak bisa langsung jual gelondongan, bro. Gua punya aset gelondongan, ratusan miliar. Nggak bisa jual gelondongan, satu persatu, kayak eceran gitu loh. Diecer. Itu yang bikin gua mati. Padahal kemarin mending go big or go home aja. Kalau bisa langsung gelondongan, jual, gue masih bisa bangun usaha. Ini nggak bisa. Nyicil 1 ya. Ini nanti mau periode bulan sekian mau bayar berapa miliar nih. Gue nyicil 1M misalnya nih. Berapa? 30%. Udah, gue cari dulu yang lainnya. Gue cari lagi yang lain. Oh nggak bisa, 25%. Ternyata para funder investor itu semuanya mereka itu sudah ada komunitasnya. Begitu di sini 25, gue balik lagi ke sini dong. Ya udah 30. Enggak, lu udah cari kemana-mana 20 kalau mau. Dimainin sama mereka. Dimainin. Jadi akhirnya gua kasih pinjaman 1M, gua cuma terima dari sini 200 juta. 200 jutanya gua mau bayar cicilan ke para kreditor, habis. Bulan depan datang lagi tagihannya. Mana lagi ya? Cari lagi. Gali lubang tutup lubang. Gua bisa di sana, makanya valuasi 500 miliar itu jadi punya utang 200 miliaran. Ngerti kan poinnya kan? Ngerti. Nah, banyak orang nggak mau mengerti itu. Mereka mikir gue makan duit. Kalau gue makan duit, gue hari ini nggak di Indo, gue udah tinggal di luar negeri. Dari sana sih kelihatan sih kalau misalnya, kalau aku udah tahu sih, udah aku tangkap ya. Ruginya tuh karena apa? Karena lu Chesi. Itu udah jelas
75%. 75%. Udah 20% loh itu loh. Iya, kalau duit lu misalnya 100 M, lu cuma dapat 25 M. Betul. Udah kesunat. Bayar cicilan. Makanya ketika kamu panik, jangan ngambil keputusan gegabah. Gua kalau pengen balik nih, masa-masa tahun 2020 ketika COVID, ya udah, kalian mau PKPU silakan. Kalian mau sayang gua bayar, sorry, gua nggak bisa bayar. Lebih baik karena kenapa? Gua dicemooh oleh lu orang boleh maki, boleh teror gua, tapi gua masih mikirin keselamatan semua uang nasabah. Iya. Setidaknya nanti ketika ada gelondongan ini yang bisa gua jual, dari duit ini aku bangun usaha ini menghasilkan buat bayar hutang. Itu yang benar, bukan jual aset murah untuk bayar hutang, pasti mati. Tapi dari selama ini kok ya, dari Koko mungkin let's say kita bilang dari kuliah sampai pernah kerja, usaha, tapi itu mungkin kegagalan pertama Koko ya. Mungkin kan dari dulu kan Koko sombong kayak pegang apapun pasti berhasil, nggak pernah gagal gitu loh. Maksudnya gagal sampai hancur-hancuran gitu. Gagal, gue pernah gagal 2 kali sebenarnya. Yang pertama apa tuh? Umur 30 gua jatuh bangkrut. Oh iya. Ya. Dari MLM. Habis. Gua mau coba lagi untuk bangun usaha sebagainya. Sampai akhirnya aku punya utang 5 miliar. Hah? Utang 5 miliar. Udah pernah berarti, cuman kalau kita bahas nominal masih oke lah. Ya, gue masih pada itu gue masih pikir 5 miliar gue masih bisa bangkit loh. Masih bisa. Akhirnya gue merantau ke Jakarta, gue coba sana coba sini. Akhirnya gue bangun perusahaan MLM, bangun perusahaan-perusahaan yang lain sampai punya valuasi seperti 500 miliar. Nah, ketika bangkrut lagi nih, jatuh nih, bukan berarti gue nyerah. Tapi setidaknya gue udah tahu cara bagaimana gue bisa bangkit. Dan yang pastinya udah nggak panik kan sekarang. Nah, sekarang ya awalnya sih panik, tapi sekarang ya sudah nggak ada apa-apa lagi, bro. Jadi nih kok ya, Koko tuh termasuk orang kalah atau orang gagal? Di mata orang lain, gue termasuk orang gagal. Gagal. Ya. Gagal kan nggak pasti kan bukan kalah. Tapi kan, bukan berarti aku menyerah kan. Iya, kalau kalah tuh udah betul-betul nyerah. Ya. Sampai nggak mau tahu lagi kan. Betul. Jadi kalau dibilang kalah, aku tidak mengenal kata kalah. Karena aku masih bangkit. Aku masih berjuang. Masih iya, betul. Rambut belum putih kok. Masih bernapas. Iya. Selagi masih ada napas, harapan itu masih ada. Masih. Iya. Cuman kan kita, ya pasti kita perjuangkan lah. Pasti kan masih diperjuangkan. Momen yang paling pahit kok. Yang dari Koko pas jaya-jaya nih. Apa nih sampai sekarang tuh momen yang paling pahit yang nggak bisa Koko lupain itu kan pasti ada itu. Apa tuh Pak? Momen yang paling pahit itu melihat satu persatu barang yang aku suka itu hilang satu persatu. Contohnya dari jam, mobil. Ya, dari jam, Rolex, cincin belian. Dulu gue flexing habis, bro. Pastilah identitas. Gue flexing, kan, bro. Sama kayak zaman-zaman anak-anak influencer sekarang flexing kan. Bagi gue sekarang nggak penting lah itu flexing. Yang penting adalah bagaimana lu bisa hidup tenang, bahagia. Lu punya duit, orang nggak usah tahu. Itu yang enak. Itu yang paling enak. Iya. Itu yang paling enak. Punya duit orang nggak usah tahu lah. Ngapain lu punya duit kasih orang tahu? Lebih safety, nggak usah takut. Iya. Nggak usah takut dirampok, dibegal. Dan sebenarnya bahaya loh. Lu punya duit, sengaja kasih orang tahu lu kaya, ya lu butuh validasi. Ingat, kata-kata orang itu bahaya. Iya. Sumpah dari mereka itu kita nggak tahu, bro. Bener, kita mana tahu ya. Kita mana tahu. Wah, bla bla bla, kita ngomong bla bla bla. Tetangga, family, saudara di luar sana. Kapan lu nggak mampu? Iya. Kapan lu susah? Kapan lu bangkrut? Bener-bener disumpah nama mereka, kadang-kadang mereka lewat datang, amin jadi. Iya, iri dengki itu pasti iya. Penyakit ya, penyakit. Gini. Makanya kalau lu punya duit, lu tahu sendiri, lu bahagia, nggak ada yang sumpahin lu. Langkah ke depannya apa yang Koko mau buat? Langkah ke depannya, jujur gue bilang, fokus utama gue adalah bayar hutang. Emang bisa kok? Gede loh, 200 miliar. Itu secara realistisnya, kalau aku tanya ke Koko realistis, pasti dia bilang susah. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Makanya kadang-kadang gue mau nyicil berapa lama kok? 20 tahun. Makanya kadang-kadang gue pengen sih temu dengan Koko realistis itu. Gue pengen tahu jawabannya, Theoderik. Kok ya, walaupun masih di bawahnya gue lah. Kok gue punya utang 200 miliaran nih. Usaha sudah nggak ada. Semua udah nggak ada. Modal gue sekarang cuman ini nih. Masih punya napas untuk berjuang lagi. Punya badan masih punya semangat. Gue punya badan nih. Kira-kira
Gua masih bisa nggak bayar 200 miliaran itu? Realistis nggak? Gua kadang-kadang pengen nanya. Nanya sama aku aja jawabannya nggak bisa. Nggak bisa ya Kesen. 200 M. Kalau masih ada kerjaan, masih ada usaha yang gede, nggak apa. Cuman sebatang badan. Gimana Jadi gitu. kembali lagi karena gua adalah bekas orang MLM, rasa optimis itu selalu ada. Iya, pasti ngerasanya masih bisa, masih bisa. Masih Tapi bisa, masih bisa, masih bisa. termasuk udah ikhlas belum sih lo? Gua sudah mengikhlaskan apa yang telah hilang. Gua sudah merelakan apa yang dulunya gua pernah ada. Makanya sekarang ya setidaknya gua bertahan hidup. Tapi pas yang di momen-momen yang lu bilang ikhlas, lu sempat cerita tuh yang lu pergi ke Chiang Mai. Itu beneran ya? Itu beneran. Jadi tahun 2022 itu gua udah kehilangan segalanya. Rumah sudah nggak ada, mobil-mobil semua hilang, uang habis semua, perusahaan juga sudah habis semua. Gua buntu. Gua harus mulai dari mana? Itu kata orang nggak gila aja syukur. Hampir gila, bro. Iya, nggak gila Hampir aja gila. Gue ya utang ya nggak ya gede tapi nggak gede-gede amat lah. Nggak sampai 1 M lah, masih 800-900 jutaan ya kemarin ya. Itu rasanya pun udah pengen. Yang bikin gila itu gini loh, bro. Gua boleh kehilangan rumah, gua boleh kehilangan mobil semuanya. Tapi mengapa gua masih meninggalkan hutang 200 miliaran? Sama, bro. Itu Kita tuh gimana harus nyariknya? yang bikin sakit itu ya. Kalau lu punya hutang KPR, bodo amat lah karena lu habis bayar. Enggak, karena lu habis bayar, lu punya utang misal kata orang, gua punya hutang KPR cicilan gede-gede. Lu orang masih enak, habis ngutang, utang lagi dapat rumah. Lah kita bayar hutang masa lalu. Hutang yang kita perbuat, terus kita harus bayar. Itu yang sakit. Itu yang susah. Itu yang sakit. Karena sekarang bukan di nol, di minus. Minus. Dari minus, kalau gue bilang 100 juta masih gampang lah. Ini 200 miliar itu udah di jurang. Bagaimana gue bisa mencapai ke sini nih sebelum gue mikir gue mau 100 juta pertama? Perjalanan hidup lu ini kayak gini kan, roket nih, naik. Punya orang masih goyang, udah nancep tuh. Ke tanah itu ya. Udah nancep pasti keluar lagi tuh. Udah kenceng nancep banget. Sama kereta mesinnya semua nancep ke tanah gitu. Nancep. Udah gak bisa keluar lagi guys. Naiknya kata orang gitu sih, naiknya cepat, turunnya pasti cepat. Betul. Ya, kalau menurut aku sebenarnya ya kembali lagi aku mikir mungkin dulu belum saatnya aku pegang uang sebesar itu. Iya, maksa aja ya tuh. Itu terlalu memaksakan diri karena ambisi yang terlalu besar. Belum siap tepatnya. Sebenarnya belum siap. Lu ngerasa ya terlalu cepat ya? Itu terlalu cepat. Dar. Iya, terlalu cepat. Ya. Itu kalau gue pikir ya, itu gue terlalu cepat lah. Di masa-masa gue masih umur 30-an itu perusahaan value-nya udah berapa ratus miliar. Gue kalau mau belanja apa aja gue nggak mikir itu. Sampai yang masuk berita Pak, door price-nya. Apa itu door price? Gue kemarin pernah bikin gathering. Event acara ngundang ribuan orang kaya semua di dalam. Itu isinya yang titip yang simpanan berjangka semua, mereka ada simpanan berjangka, gue kasih 1 lucky draw. Nah lucky draw itu gue kasih hadiah 2 unit Fortuner terbaru. 2 unit Fortuner terbaru dan benar-benar dapat tempat settingan. 1 Fortuner 500 jutaan itu door price-nya Fortuner. 2 unit Fortuner. Nah itu benar-benar disaksikan oleh ribuan orang yang hadir. Siapa yang ngambil itu orang-orang datang ngambil. Lu yang ngasih? Gue yang kasih. Jadi ada kan hasil buktinya. Ada. Kita kasih tunjuk kayak di sini ya. Ada fotonya. Jadi semua omongan gue itu ada buktinya. By realita, makanya gue namanya Mr. Realita. Nah, yang aku suka kenapa aku undang Koko ini ke sini karena beliau ngomong tuh semuanya memang berdasarkan fakta, asli, nggak ada gimmick-gimmick. Orang bisa aja bilang utangnya banyak, ada nggak buktinya? Punya Koko ini, nih buktinya. Mau dibilang door price-nya Fortuner, nih buktinya. Mau dibilang relasinya bagus sama Bang Hotman ya, pernah ya? Gue pernah masuk ke grupnya CEO kelas-kelas atas. Nah, kita kasih lihat di sini ya. Nah, itu semua lengkap ya. Jadi nggak ada lagi tuh cerita-ceritanya kita ngundang orang halu segala macam. Komenan lu miris banget sih. Orang halu, orang gila halu segala macam. Banyak banget ya. Iya. Jadi gue ada bikin konten-konten di TikTok kan. Ada yang bilang ini lagi halu. Ini sama kayak ini pokoknya ngomong doang, nggak ada buktinya. Kita kasih lihat buktinya nanti, tenang aja guys. Sebenarnya gue nggak butuh validasi sih, karena tapi harus sekali-sekali sih kalau dikasih jeder.
Makanya kemarin yang komen-komen seperti itu gue cuek-cuekin semua karena ya umur udah bertambah bro. Iya. Gue nggak butuh validasi, gue nggak sama kayak orang yang sekarang saat ini umur 20-an. Gue butuh validasi, gue butuh pengakuan. Gue nggak butuh validasi. Udah lewat lah masanya. Gue hanya butuh hidup tenang. Kalau ada duit pun ya udahlah, nggak usah harus wah gue ada duit bla bla bla, nggak usah. Udah beda ya. Udah beda. Banget. Cuma secara realistisnya, gue masih mau bayar hutang 200 miliaran. Niat masih ada. Masih ada niat. Yang paling kita kagumin ya, yang paling kita respect itu nggak kabur. Masalah dia segede apapun, masalah pokoknya ini sebesar apapun, utangnya sebesar apapun, nggak kabur. Itu yang bikin orang respect kan. Betul. Kalau kita kabur, doa makin parah. Ya, didoa-doain sama kreditor kita. Betul, disumpah-sumpahin. Disumpah-sumpahin. Kalau kita masih ada niat baik, kita masih ada, kalian mau ngapain aku? Kalau mau kasih aku bisnis, kasih aku job-job bisnis. Mau kalau apa, kolaborasi apa, ayo. Masih bisa. Ya, sama rangkul ya. Tapi kalau misalnya suruh aku bayar semuanya, ya kita udah nggak punya apa-apa gitu. Jadi orang masih respect lah, orang ini nggak kabur, berarti orang ini masih niat bayar. Walaupun ya sampai kapanpun pelan-pelan lah, kita pelan-pelan bayar, kita nggak tahu ya kapan. Betul. Jadi kembali lagi waktu tahun 2022 itu sudah kehilangan segalanya, satu persatu ini hilang sampai barang pribadi yang gua pakai pun hilang semua, nggak ada lagi. Itu makanya bangun tidur mobil hilang satu, bangun tidur emas hilang satu, bangun tidur sampai kosong semua. Tinggal apa? Tinggal baju gua masih ada. Padahal zaman dulu sebulan bangun sekali mobil baru, sebulan bangun sekali barang baru. Dulu pernah gua kalau mau belanja ya, pernah gua ngajak satu temen, gua bilang yuk kita jalan-jalan yuk ke showroom mobil yuk. Pada saat itu gua ke showroom mobilnya di Kemayoran, Sunter ya? Iya, Sunter ya. Ya udah gua jalan-jalan, gua lihat bagus ya ini mobil ya. Bos ya, Bursa Otomotif Sunter. Iya. Bagus ya ini mobil ya. Mungkin kalau bosnya lihat aku masih kenal kali. Belilah 1 biji. Langsung gitu. Langsung gua kasih cash Mercedes warna putih. 350 AMV gue ya, kalau nggak salah ya. AMG ya. Langsung gua cash. Wah, udah gitu kan. Berjalan lagi sekitar berapa bulan, gue bilang, yuk jalan-jalan lagi yuk. Gue lihat lagi. Bagus ya nih Mini Cooper ya. Beli cash lah sih Mini Cooper. Jadi waktu itu terlalu gila lah. Nggak perlu lah hidup seperti itu. Yang penting tapi dulu amal lu kuat sih bro. Amal gua kuat. Gua ada bikin sosial juga. Gua ada bikin kasih sumbangan-sumbangan ke panti jompo, panti asuhan. Tapi memang namanya nasib itu kita nggak bisa prediksi. Tapi sih kalau kayak mungkin orang Medan, aku kan orang Batam ya, percaya namanya nasib sih. Kalau kau mau segila apapun apanya, memang nasibnya memang nggak bagus ya udah terima aja gitu loh. Nasib itu kadang begini, dia ada waktunya. Aku percaya. 5 tahun misalnya nih, lu lagi terang, apapun yang lu pegang jadi. Itu aku percaya. 5 tahun lu lagi gelap, apapun yang lu pegang nggak jadi. Aku percaya. Makanya dari tahun 2020 sampai tahun 2025 akhir, udah mau habis. Ya, ini untung udah mau habis nih. Untung udah mau habis nih. Apa yang gue pegang itu nggak jadi. Makanya gue ada lagi planning satu yang mungkin ini bisa gue realisasikan di 2026 supaya gue bisa bayar hutang 200 miliaran. Tetap gue ngomong gue bayar hutang. Oke, apa itu kok? Jadi bayar hutang 200 miliaran itu yang nggak bisa dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun nggak bisa. Habisinnya bisa. Habisnya bisa. Balikinnya nggak bisa. Lu mau earn itu money dalam waktu secepatnya nggak mungkin terjadi. Apalagi nggak ada cash flow. Kita jangan kan kita ngomong orang-orang tua aja deh yang udah umur 60, 70 dia punya pabrik. Itu coba tanya ada cash nggak 200 miliar? Nggak ada. Itu semuanya barang, uang udah jadi barang. Putaran uangnya bagaimana dan sebagainya. Nggak gampang. Kan? Makanya gue mau coba untuk sesuatu hal yang di luar nalar. Apa itu kok? Gue mau coba untuk menjadi Mr. Beast Indonesia. Harus lewatin Willy Salim dulu dong itu berarti. Gue nggak bilang gue mau melawan Willy Salim. Gue hanya bilang gue mau menjadi Mr. Beast Indonesia. Setidaknya gue bisa bikin konten yang di luar, konten-konten edukasi, konten-konten yang bener-bener lucu dan sebagainya. Karena kalau mau dibilang jaga image, gue sudah nggak ada image lagi bro. Iya, udah
Nggak ada lagi yang namanya Udah bodo amat. malu. Ya udah bodo amat Gua lah udah ya. nggak peduli lagi apa kata orang. Padahal zaman-zaman lu pas jaya-jayanya nggak mau ya itu depan kamera. Nggak mau gua susah gua bikin muka-muka yang gimana-gimana. Bapak suruh karyawan maju. Pokoknya ada apa? Kamu bikinin. Kalau sekarang Ngedit sendiri, ngedit sendiri, tag sendiri. bawa Grab juga sendiri. Iya, ngomong-ngomong, lu bawa Grab, lu sekarang nge-Grab ya? Iya. Dari gimana kok? Itu ada ceritanya, bro. Jadi gimana ceritanya? Lu punya perusahaan yang totalnya bahkan hampir triliunan, terus lu nge-Grab. Jadi ceritanya begini. 2022 itu gua kan udah pasrah sama kehidupan. Akhirnya gua ke Chiang Mai. Gua ikut banti hutan. Oh, lu kayak bertapa. Gua ke Chiang Mai. Setelah balik dari Chiang Mai, gua dapat pencerahan. Chiang Mai itu tempat bertapa gitu kayak? Tempat kuti-kuti banti hutan. Jadi banti hutan itu tinggalnya di sana. Jadi kita meditasi, semedi dan sebagainya itu benar-benar di hutan. Nah, gue di sana cari ketenangan. Nah, dari sana gue dapat pencerahan. Lawan rasa takut. Selama kamu masih ada ketakutan, kamu gak akan maju. Iya sih, karena trauma juga penting. Iya. Trauma itu kan ditimbulkan dari rasa takut. Dan takut kan? bantinya bilang, lepaskan. Kamu bisa mengambil, kamu juga bisa melepaskannya. Cuman cara lepaskannya itu lagi. Melepaskan itu yang berat. Susah terima kenyataan. Kalau kita memang mulut lepasin, gampang, Ron. Nggak gampang loh. Susah terima kenyataan. Makanya kadang-kadang ada yang tanya ke beberapa influencer, kalau suatu hari nanti kamu kehilangan segalanya dan mulai lagi dari nol, kamu mau bangkit dari mana? Ya, ada yang bilang, selama saya masih punya mulut, saya masih punya otak, saya masih bisa bangkit lagi. Iya, ngomong memang bener gampang. Mereka belum pernah ngalamin. Butuh waktu berapa Butuh lama? waktu untuk recovery dulu. Bukan recovery untuk masalah finansial ya? Mental. Lu mau berapa lama? Jadi gue ketika kondisi seperti itu, gue butuh 2 tahun recovery. Baru gue bilang, gue hari ini gue mau bangkit. Lu contoh aja ya, kalau kita bahas ini ya, pikiran ya. Sekarang lagi jaya-jayanya atau apa, misalnya orang yang lu sayang, misalnya amit-amitnya nih ya, amit-amit lagi disclaimer ya. Ya contoh mungkin pasangan atau keluarga yang meninggal, berapa lama bisa kerja, bro? Iya. Mau berapa lama? Recovery mental itu yang butuh waktu. Iya. Jadi 2002 akhir itu aku pulang. Aku mikir dong, ini gimana ya? Duit sudah nggak ada, aset semua sudah nggak ada, tapi utang masih ada. Masih beban banget itu. Utang 200 miliaran masih ada. Belum lagi utang pinjol, utang bank itu masih tetap ada. Bahkan jadi malah lebih banyak dong. Utang pribadi ya. Utang pribadi. Jadi sudah ada utang perusahaan, ada utang pribadi. Yang itu sebenarnya jadi rungkat. Kalau udah utang perusahaan ya udahlah, itu kan utang perusahaan. Iya. Ditambah utang pribadi itu yang pasti yang. Iya, utang pribadi demi perusahaan. Itu kan bodoh sebenarnya. Perusahaannya juga perusahaan yang salah. Aduh, jadi mau gimana lagi ya, memang bodoh. Akuilah kesalahan. Ya namanya ya gelap mata sih, bro. Iya. Lu bener-bener mikirin kan apa yang bisa balik cepet. Apa yang ditambah lagi FOMO mungkin orang-orang pada banyak yang bos-bos judol gitu kan, kaya dari sana. Ternyata banyak yang rungkat. Ternyata kita nggak lihat buruknya itu apa. Gitu. Jadi 2020 sebelum tahun 2020 itu memang banyak bandar-bandar judol itu tajir. Tapi setelah tahun 2022 ke atas yang baru-baru mulai itu banyak yang rungkat semua. Karena persaingannya udah terlalu ketat, dan biayanya mahal. Sikap-sikap pemerintah kita pasti. Betul, biayanya mahal itu udah pasti mahal banget. Jadi ketika pulang, aku mikir gue harus mulai dari mana nih, uang nggak ada, modal nggak ada, satu-satunya cara gue harus berani muncul, lawan itu ketakutan. Jadinya apa? Jadi akhirnya gue bikin konten kreator, sebagai konten kreator. Yang di TikTok itu. Iya, awalnya gue masih pakai topeng kan. Iya, aku udah nonton tuh. Ya, awalnya gue masih mulai dengan pakai topeng, karena gue masih malu. Iyalah, pasti. Statusnya gue nih bos besar dulunya, kok sekarang jadi begini. Iya, dulu kalangannya. Iya. Kalangan edit lah lumayan. Betul. Ya. Akhirnya setelah berjalannya waktu, ya gue lepas topeng karena apa? Udah buang itu image, buang rasa gengsi, buang rasa malu, nggak ada lagi ketakutan. Nabrak aja udahlah. Nah, makanya 6 bulan gue dikasih jadwal sama istri gue. Oh iya, yang dikasih budget sama istri lu. Gue kasih lu waktu 6 bulan. Kalau 6 bulan nggak bisa berhasil, ya udahlah lu pergi cari kerja aja.
Gue mikir dong, kalau gue kerja paling maksimal gaji 10 juta. Udah maksimal Udah itu. maksimal, tapi bagaimana gue bisa bayar hutang 200 miliaran? Nggak mungkin bisa. Karena kalau udah kerja, lu nggak mungkin lagi punya waktu concern untuk bisa mencari kreatif Benar. usaha untuk bayar hutang. Nggak mungkin bisa Nggak kan dari mungkin, kerja nggak gaji. mungkin. Kan. Makanya sampai sekarang gue masih tetap mikir gue mau bayar hutang. Itu realitanya memang gue ada hutang gitu loh. Tapi kan ada perut yang harus dipenuhi tiap hari. Nah, berjalannya 6 bulan, ternyata personal branding itu butuh waktu. Nggak Waktu bisa lama. setengah tahun jadi. Itu 2 tahun, 3 tahun kadang-kadang baru jadi. Ya kalau di iklan-iklan orang 1 bulan bisa nggak segampang itu. Jadi kalau lu personal branding lu udah jadi, baru bisa dapat tawaran kerjasama, brand, investor, endorse, produk, usaha, dan yang lain. Tapi kan butuh waktu. Butuh waktu. Sementara dapur butuh ngebul. Iya. Anak butuh sekolah. Kalau dulu zaman gua masih muda, masih lajang, ya tiap hari makan Indomie sih nggak masalah. Ya bodo amat. Bodo gitu kan. amat. Yang penting hidup sendiri. Tapi sekarang udah punya keluarga. Bini gua Betul. bilang, lu udah punya anak. Lu nggak bisa lagi mikirin diri lu sendiri. Lu harus mikirin keluarga. Lu boleh makan Indomie setiap hari, tapi anak itu setiap bulan bayar uang sekolah. Nah, Biaya itu tetap berjalan. beban banget itu Dapur ya. harus ngebul. Gue mikir, gimana caranya ya? Ya udahlah, gua terjun ke dunia driver Grab. Itu sampai jadi Grab. Iya, jadi driver gua, jadi Grab. Punya utang, punya valuasi triliunan, jadi Grab balik. Untuk bertahan hidup. Itu berat banget sih. Ya, untuk bertahan hidup. Karena apa? Dengan gua menjadi Grab, setidaknya setiap hari gua bisa pulang bawa duit. Tapi berat banget loh bro. Dulu bro, beneran kemana-mana disupirin loh. Iya. Itu kan supir pribadi loh. Iya, dulu ada 3 supir bawa kemana-mana. Sekarang gua nyupirin orang. Saya pikir sih bro. Karena dengan gue jadi driver Grab, setidaknya gue bisa bawa pulang 800.000 setiap hari. 700 sampai 800.000. Itu pun harus bawa 12 jam sampai dengan 15 jam. Itu bener-bener dari jam 10 pagi bawanya sampai jam 12 malam, kadang jam 1 pagi. Lu bawa pulang 800.000, 400.000-nya buat rental. Oh, setengah doang. Ya, 400.000-nya lagi itu adalah buat bawa pulang ke rumah, ke keluarga. Sebulan 10 juta lah ya. Sebulan ya bisa lah untuk keluarga seperti itu. Jadi harus bener-bener ya berjuang lah. Bener-bener perjuangan kali. Perjuangan keras. Jadi ya bagi gua nggak mungkin selamanya nge-Grab. Tapi dengan gua bikin Grab dengan gua jadi Grab, gua masih bikin konten kreator. Ya sambilan lah. Sambilan tetap gua bentuk personal brandingnya gua. Tapi susah tuh dipecahin fokusnya tuh susah tuh. Susah, makanya kalau gua udah bawa Grab begitu, kadang-kadang gua editnya itu lama banget. Tapi lu nggak ada nge-tag gitu ya, cuman ngeditnya kurang. Iya. Paling nanti kita bantu lah. Betul. Edit-editnya tuh kan. Kebetulan ada tim, kita bantu-bantu nanti. Jadi ya, yang penting bertahan hidup dulu. Bukan tergantung seberapa cepat kamu kaya, tapi tergantung seberapa kuat kamu bisa bertahan ketika kamu gagal. Yang jatuh berkali-kali tuh pasti lebih kuat lah pasti. Iya, udah jatuh berkali-kali setidaknya mental dia lebih bebal. Jadi Lebih bebal. Ya, jatuh-jatuh dikit doang, bisa lah naik dulu bisa. Makanya gue bentuk personal branding. Nanti ini gue mau ngarahinnya itu adalah gue bisa punya visi menjadi Mr. Beast Indonesia. Ya, kalau gue bisa jadi Mr. Beast Indonesia, ada tawaran kerjasama, ada sponsor, ada brand dan sebagainya, itu dapat duit, gue bisa nggak bayar utang? Bisa. Itulah realistisnya. Masih kemungkinan. Iya, jadi kan kita bicara realistis. banget, Pasti butuh waktu. Panjang perjalanan. Pasti butuh waktu. Ya namanya kalau lu udah jatuh bebas ke bawah, gak ada cara lain selain harus bangkit lagi. Iya. Gak ada cara lain. Tapi tetap tenang sih. Kalau masalah pasti kan selalu ada cara. Iya, selalu setiap masalah ada cara. Pasti. Iya. Pasti ada cara. Kalau nggak ada caranya, ya ngapain hidup gitu loh. Pasti ada caranya. Nggak mungkin kita mati-matiin terus tiap hari gitu kan. Makanya seperti ini nih. Ada cara. Selalu ada cara. Nah. Kembali lagi. Dalam masalah apapun dalam kehidupannya kita. Apakah kamu lagi terpuruk, punya hutang, masalah keluarga, dan sebagainya. Secara pikiran sadar, ya itulah realistisnya. Secara realistisnya, pikiran sadar, gue lagi susah. Gue lagi punya banyak hutang. Gue lagi terpuruk. Gimana gue bisa kaya? Berpikiran realistis. Bener, berpikiran realistis. Tapi ingat, Tuhan memberikan kita 2 pikiran. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Double. Pikiran sadar itu 5%. Pikiran bawah sadar itu 95% kekuatannya. Aku sering tuh sampai ditarik ke bawah alam sadar. Itu kan ya kita hancur karena ditarik ke bawah alam sadar. Kalau kita sadar malah mungkin kita lakuin gitu loh. Kayak udahlah, hentam aja, udahlah terabas aja. Tapi kalau bener-bener lagi fresh, tenang,
nggak boleh nih, ini harusnya nggak boleh nih, ini harusnya nggak boleh dilakuin. Tapi kalau di bawah sadar mah tabrak aja bro, Iya. hancur-hancuran aja kita kan. Jadi makanya ada caranya supaya kita bisa menyeimbangkan antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar secara nyata dia punya mata ngeliat kita lagi susah, kita lagi bangkrut, kita lagi terpuruk, ya udah berpikiran realistis. Tapi ingat, bagaimana caranya kita bisa manipulasi dan memprogram pikiran bawah sadar kita karena ini nggak punya mata. Kita harus yakinkan dia ini kita kaya, kita sukses, kita berhasil, kita punya banyak rezeki, berlimpah melalui pikiran dan kata-kata yang kita program setiap harinya. Memang butuh waktu, nggak gampang. Sama seperti batu. Batu itu ditetes satu kali ya nggak jadi. Tapi kalau ditetes terus, batu itu jebol juga. Sama dengan pikiran bawah sadar. Setiap hari lu kasih program. Memang nggak jadi sekarang. Tapi kalau 5 tahun tiba-tiba ini jadi, pikiran bawah sadar ini bangkit, itulah saatnya kamu sukses. Itu guys ya, pembelajaran dari orang yang benar-benar dulu pernah berhasil, kita katakan yang pernah sukses ya, dan sekarang jatuh di titik terendahnya, bukan nol lagi guys, dari minus. Jujur nggak gampang loh dapatin narasumber yang benar-benar mau jujur, bisa terbuka seperti ini. Tapi memang beliau sempatkan diri, memang mau support aku juga. Aku bilang aku mau podcast, beliau oke, beliau datang, memang sukarela datang untuk ceritakan pengalaman beliau. Oke, jadi kok sebelum penutupan tolong dong kasih kata-kata untuk orang yang lagi gagal. Bahkan mungkin kita lihat rata-rata penontonnya itu pasti sedang mengalami kegagalan. Kita nggak usah bahas nominal ya. Ya. Ya kegagalan nggak banyak macam lah. Kita nggak usah bahas nominal. Karena kan nominal masing-masing punya standar masing-masing. Apa nih pesan-pesan? Sebenarnya di dunia ini 5% itu orang yang sukses dan 50% itu orang-orang yang kebanyakan gagal. Lebih banyak orang gagal. Lebih banyak orang gagal. Kenapa orang lebih suka nonton video orang berhasil? Karena mereka ingin menghibur diri. Nah di sini kebalikannya. Ya. Kalian harus sering-sering nonton video orang gagal. Karena lebih bagus kan belajar sama orang gagal. Bukan lebih bagus sih, ya sama lah, 1 banding 1 lah. Belajar dari pengalaman, belajar dari Belajar mental. dari gagal orang. Karena kalau kalian belajar berhasil terus kan lupa mereka pernah gagal kayak lu gitu, lupa sama kegagalannya. Kebanyakan yang di luar sana itu kan memang hari ini gua gagal. Ya gua pernah gagal, gua pernah susah. Akhirnya ketika mereka sukses itu, mereka nggak pernah mengajarkan orang bagaimana caranya ketika ada sukses, ternyata tiba-tiba badai datang. Iya. Dan mereka jatuh. Mereka nggak pernah ngajarin. Mereka belum pernah ngalamin, bukan pernah ngajarin. Makanya channel YouTube-ku yang kita bahas di Ada Cara itu memang beda banget. Belum ada sih bahas ini bro. Aku pikir kayaknya asik sih untuk ngajarin. Bukan ngajarin, kita mungkin sharing ya, lebih sharing ke teman-teman di sini buat belajar tuh nggak tentu dari orang sukses. Boleh belajar dari orang gagal. Karena sukses itu gampang, pasti semua orang bakal sukses. Tapi semua orang juga pasti gagal. Jadi kan harus ada dua ya. Kan harus ikutin dari dua ini. Orang gagal belum tentu dia gagal selamanya. Orang sukses juga belum tentu sukses selamanya. Betul. Itu yang harus kita camkan. Harus dicamkan. Iya. Itu yang harus kita belajar dua-duanya. Betul. Jangan cuma belajar nulis, tapi nggak bisa belajar baca. Nggak. Jangan cuma mau sukses. Ketika kamu udah sukses, kamu siap nggak untuk kehilangan? Itu yang susah untuk terima kenyataan. Makanya sebagai penutupan dari closing statement dari Ada Cara ini, saat ketika kamu sedang ada masalah, ketika kamu terpuruk, ingat, selama masih ada napas, selama kamu masih punya semangat untuk berjuang, tidak ada kata gagal. Gagal itu hanya sementara. Benar. Dan saatnya ketika kesempatan itu datang dan kamu udah siap, sukses pasti ada di tangan kamu. Dan satu lagi mau ku tambahkan dari yang kata-kata Ko Hendro ya. Setiap masalah jangan pakai rasa takut. Ya. Jangan ada rasa takut. Soalnya yang aku pelajarin masalah Koko semua sama. Panik, kita hancur. Panik, kita hancur. Ambil keputusan yang gegabah. Jangan panik ya guys. Pertama jangan panik. Kedua, dari semua masalah kan harus tahu masalahnya tuh apa. Ya, pembelajaran apa yang bisa diambil. Bener nggak diri kalian tuh ngelakuin hal itu gagal tuh bener nggak? Gitu loh. Kalau kalian masih bingung cari jati diri kalian apa, mau bangun mulai dari mana, coba tes kepribadian kalian di www.adates.id. Jadi di sana tuh kita dari platform Ada Cara kita mau memberikan jalan lah buat kalian untuk ngetes kepribadian kalian, tes MBTI, mungkin bisa tes dari love language, money magnet dan beberapa tes lainnya di sana untuk mencari tahu
apa sih jati diri kalian tuh apa? Apa sih jalan kalian tuh apa? Jangan sampai kayak aku, bawa motor tapi naik tol, hancur ditabrak, ya, ditabrak realita, bawa motor berlagu naik tol jadi gitu kan. Salah tujuan. Salah tujuan, jangan sampai guys. Mungkin kita harus kembali lagi ke jalan. Bukan jalan yang cepat, tapi jalan yang benar, ya. Karena nggak ada yang namanya cepat tuh nggak ada, ya kan. Yang namanya cepat tuh cepat naik, cepat turun. Tapi kalau benar, kamu terus benar terus, ya. Jangan sampai salah jalan. Betul, setuju. Nggak boleh cepat, yang penting benar. Betul. Pentingnya. Oke, kita tutup aja di sesi tanya jawab ini, di sesi podcast ini. Mungkin dari kalian yang ingin berbagi pengalaman kegagalan kalian, kesalahan kalian, yang betul-betul kalian nyesalin, kalian boleh komen-komen aja di YouTube kita, TikTok kita, Instagram kita. Nanti yang menurut aku menarik bakal aku bawa ke sini untuk tanya jawab, dan mungkin aku bisa berbagi lah beberapa, mungkin aku bisa invest ke kalian usaha apa yang kalian bakalan mau coba lagi, karena menurut aku orang gagal masih punya kesempatan. Jadi misalnya kayak gagalnya di apa, terus mungkin aku bilang, oh gagalnya bukan karena kamu nih, memang salah nasib. Aku support, kita support buat kita naik. Oke, sekian, begitu aja kita tutup akhiri. Sampai jumpa lagi di video-video kita selanjutnya. Thank you. Bye. Oke guys.